الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعده أما بعده الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأمرنا باتحاد وصلة الأرحام والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد الحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwa kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memperbaiki kehidupan kita semua. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, semakin baik sampai nanti puncaknya husnul khotimah adalah tandanya dia senang sekali kepada ilmu yang membuat dirinya kenal kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya termasuk. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan di pembahasan yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Man iktafa billahi, siapa orang yang mencukupkan dirinya kepada Allah Ta'ala, lam tatrukhun nakabat, ya, lam tatrukhun nakabat, maka dia tidak akan terpengaruh oleh beralihnya suasana atau bergonta-gantinya suasana, kondisi nikmat maupun musibah, kondisi suka maupun duka, kondisi dipuji maupun dicaci. Ketika orang sudah dia mencukupkan dirinya kepada Allah, maka lam tatrukhun nakabatu, dia tidak akan mudah terombang-ambing oleh suka maupun duka, dia tidak mudah terombang-ambing oleh musibah maupun nikmat. Semuanya bagi dia adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini itu adalah perkataan yang indah sekali untuk diucapkan, gurih sekali untuk didengar, namun berat untuk dipraktekkan. Masya Allah. Kok bisa ya seperti itu ya Allah? Ya memang begitu. Orang yang dia itu diberikan rezeki cukup kepada Allah,
mencukupkan diri bersama Allah, maka orang tersebut itu tidak akan terasa oleh hal-hal lain yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala itu datang dan pergi bagi orang tersebut. Bagi orang ini, karena tidak ada yang abadi di dunia, senang juga tidak abadi, susah pun sama. Ya, tidak punya uang tidak abadi, punya uang pun tidak abadi. Dipuji tidak abadi, dicaci juga tidak abadi. Bagi orang ini benar-benar dia memposisikan dunia itu ya dunia itu ya dunia, bukan neraka yang kalau kadung susah tidak akan senang lagi, sehingga bagi dia tidak perlu terus mengeluh karena yo sing jenengane donya yo kuwi dan saiki susah lah sesuk kan yo seneng maneh, kurang lebih begitu. Dunia juga ya tetap dunia, dia bukan surga. Yang mana kalau surga itu kalau sudah senang tidak akan susah lagi. Kalau dunia hari ini senang, besok juga susah. Oleh karena itu, karena dia telah paham sekali terhadap haliah dunia, maka tidak pusing-pusing amat. Yang ia pusingkan adalah ketika dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kan kalau dengar kayak gini, kayak ini ya oke. Ya, Masya Allah. Tapi setidaknya ilmu-ilmu seperti ini menguatkan kita. Amin Allahumma amin. Man iktafa billahi ta'ala lam taqruhun nakabatu. Siapa orang yang dia benar-benar telah merasa cukup bersama Allah, maka kondisi berubah-berubahnya suka maupun duka tidak akan begitu terasa. Kondisi berubah-ubahnya dipuji maupun dicaci biasa saja. Kondisi berubahnya wajah istri guyang-guyu maupun merengut, nah biasa wae. Merengut wis kok ngono kae rasane, guyang-guyu ya wis kok ngono. Sing penting digawa zikir ngeten tok. Lah niku sing penting digawa zikir. Daripada rasane guyang-guyu dadi nglalekke zikir, mending merengut-merengut nambahi zikir. Sajaane kaya ngene. Masya Allah. Nah itulah pokoknya begitu. Man iktafa billahi ta'ala lam taqruhun nakabatu. Siapa orang yang dia itu benar-benar merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, iktafa billah, dia cukup sekali bersama Allah, maka dia tidak akan terlalu repot untuk mencari persaksian-persaksian yang lain. Karena toh setiap persaksian manusia itu bersifat lemah. Satu ketika kita pernah tiwas wis pol ngoyone, wis pol ngotote, wis pol tenanane, agar orang lain itu menyebut kita begini atau begitu, agar orang lain itu mengakui bahwa diri kita ini luar biasa atau hebat atau istiqomah atau apa, pokoknya biar orang lain mengatakan begitu. Ternyata wong nang mburi ya mung alah ngono tok. Oleh karena itu betapa lemahnya. Demikian pula sebaliknya. Pada saat ada orang memuji luar biasa kepada diri kita, apa yo nek terus memuji ke terus dadi mlebu surga kan ya mboten. Tapi nek dipuji terus awake dadi sehat ya mboten, biasa mawon, biasa mawon. Maka man iktafa billahi ta'ala, siapa orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersamanya, lam taturkuhun nakabatu, dia tidak akan terlalu repot mengatur apa-apa yang di luar dirinya. Ya. Namanya diri kita itu pasti punya hawa nafsu sing bernama kepingin dilihat, kepingin diapresiasi, kepingin dipuji, betul atau tidak? Ya kepingin diwongke barang, betul atau tidak? Padahal cara ora diwongke lho, kita ya ono ya ini ya tetep
wong gitu loh. Kok njaluk diwongke gitu loh. Padahal orang momennya seluruh dunia tidak ngewongke, apa terus kita jadi kera kan ya ndak, atau kita tetap wong, maka ndak usah repot terlalu ingin diwongke, begitu kurang lebih biasa-biasa mawon. Dan ini penting sekali untuk orang-orang yang mencapai umur 40 tahun ke sana ke atas. Kenapa? Mungkin lebih sensi ketika mendapatkan celaan, mungkin lebih sensitif ketika tidak diwongke, padahal dia selama hidup 40 tahun sejak lahir ya tetap wong. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di dalam hati kita juga kadang serasa ingin diapresiasi, diakoni. Apakah itu terkait keseharian kita? Keseharian kita, koyo-koyo ini kudu diakoni. Bahwa keseharian kita ini keseharian orang-orang yang soleh, ya. Saya yang kadang-kadang wis nggak usah dicontoni wong liya, saya sendiri kadang-kadang mikir ya aku kira ya ono ya ini itu disebut sebagai ya apa ustaz atau apalah pokoknya begitu. Terus kemudian kadang-kadang kepingin memberikan kenang-kenangan baik. Apakah itu nek dong pas lagi di mobil itu saya sambil wiridan atau sambil maca Quran. Kadang-kadang nang atike muncul iki penku supirku nyekseni sok ben aku ra ono nek aku nang jero mobil ki isine deres. Tiba-tiba saya istighfar, astagfirullahaladzim. Loh kok remeh men mung pengen disekseni wong siji bernama supir. Andai kan di tengah Ka'bah, di tengah ribuan orang kemudian memuji, ki ya jane ora ono manfaate apa-apa. Lho paling disekseni wong siji. Apa untungnya ya Allah ya Rahman. Pun paham napa dereng? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nek trimo pengen mengakui bahwa suarane panjenengan itu bagus, Pak. Wong sak masjid ki apa? Andai kan satu Masjidil Haram memuji sekalipun ya ora untungnya kok. Pun paham napa dereng? Kadang-kadang kan kita kepengin di ini itu dan sebagainya. Masya Allah. Maka siapa orang yang kepingin, di sini di syarahnya disebutkan, siapa orang yang ingin mencukupkan hanya bersama Allah, dia harus menganggap yang selain Gusti Allah termasuk dirinya itu remeh. Yang qawiyun al-qawi dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan, yang memiliki pengaruh sebenar-benarnya pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Mohon. Ini diterus-terus rasanya gurih tenan. Masya Allah. Setidaknya hari ini kita ini latihan untuk biasa-biasa saja. Pokok iktafa billah. Ini satu makna pula dengan yang sering panjenengan baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau hasbiyallah, dan redaksi-redaksi yang lain yang pada intinya sebuah ajaran di mana kita merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sudah terbiasa untuk mencukupkan diri kita bersama Allah Subhanahu wa taala dan mengakui hanya dengan Allah lah kita ini bahagia, kita ini nemu yang sebenar-benarnya pengaruh, Masya Allah kita akan terbiasa untuk bersama Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, dan yang lain itu biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Demikian pula dalam masalah amal soleh. Ya Allah Pak, jenenge amal soleh itu kita ini nek rasane ora disekseni iki kaya-kaya ini ora trimo gitu loh. Ya, misalkan jenengan masuk ke kamar mandi, dilalah kok kamar mandi masjid, dilalah kok di sana ada kenang-kenangan orang lain gitu ya. Ya, kenang-kenangan orang lain. Orang yang disiram gitu loh maksudnya. Karena itu kan ada kenang-kenangan orang lain. Kadang-kadang diri kita kan ya terus repot. Ki sapa ya? Muni ki sapa ya wong ora ngaku. Kuwi nggon aku ya ora mungkin. Nah, udah pokoknya nyata-nyata Gusti Allah ngasih kesempatan buat diri kita sendiri, bukan orang lain, ya mungkin itu kesempatan
buat kita melakukan amal soleh. Dan tidak usah dicerita-cerita tutup lawange siram wis rampung janjane. Itu kadang-kadang kan cok ora marem nek ora diceritake iki sapa tenan. Demikian seterusnya, Masya Allah. Pada intinya ngaji kitab seperti ini tuh benar-benar ngajari kita untuk merasa cukup hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dengan yang lain itu ya biasa-biasa saja. Ya Allah. Lah biar seperti itu bagaimana? Ini di kalam berikutnya. Qad syahida lid-dunya bitakbir man aqbala 'alaiha. Seseorang itu akan mengagungkan kehidupan dunia bila dia terus menghadapkan dirinya kepada dunia itu. Maksudnya adalah kalau kita menilai bahwa urip ki mungkur nang donya tok, ya belum akan nemu kenikmatan tadi itu. Belum akan nemu. Kalau sudah benar-benar ngerasa ke oh iya ya. Coba ngeten mawon wis. Satu ketika jenengan ujuk-ujuk eling ojo-ojo iki matiku. Niki cara ngamal ono sempat pamer napa mboten? Mboten sempat. Ki apa pamer? Wong ujuk-ujuk upamane iki matiku. Cara ngono sempet butuh dipuji orang lain enggak? Nah, butuh. Berarti kita membutuhkan apresiasi orang lain, kita membutuhkan urip kudu cukup kabeh, seneng, dialem, disenyumi dan sebagainya itu karena madeping ati itu masih terlalu fokus kepada urip nang donya. Ya. Ini tuh tadi malam saya baca dan di mobil saya ulang dikit. Iki ngajine kok abot men tak waca ndak ya. Wis lah pokoke tak waca lah. Bagian kula bagian maos jenengan sing ngamalke ngeten mawon nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah. Jadi seumpama satu ketika panjenengan itu pas maca Quran dan maca Quran kuwi kaya-kaya maca Quran sing terakhir. Kaya-kaya lebar kuwi wis ora ana kehidupan. Saya tanya. Mentolo riak napa mboten? Oh mboten mentolo. Wis ora kepikiran. Oh mboten kepikiran sama sekali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus masih membutuhkan orang lain untuk ngalem napa mboten? Muji nun. Tidak. Kenapa? Karena fokus atau madeping ati sudah lari ke akhirat. Maka orang sing madeping ati sudah lari ke akhirat terhadap dunia itu jadi sedengan sajalah, jadi remeh-remeh saja. Ini kalau dalam hikam yang kabir, ini kan hikam sohir ya. Itu kalau bahasa yang hikam sughra ya. Ini hikam sughra. Kalau dalam hikam yang kubra itu dulu pernah kita belajar bahasanya begini. La tastaghrib, jangan engkau heran. Ojo gumunan, ojo batekan ya, kurang lebih begitu. La tastaghrib, ojo gumunan, ojo batekan ya. Wuku al-aqdar, terhadap terjadinya gunjang ganjing sing nang donya, suka duka dan sebagainya, permasalahan, problem dan sebagainya. Jangan terlalu kau ambil pusing, kurang lebih seperti itulah. Madum tafi hadidar, sepanjang masih di dunia, ya usahakan terjadi seperti itu. Tidak mungkin tidak akan ada
sifat dunia. Apa itu sifat dunia? Sifat dunia itu ya setiap nikmat pasti mengandung risiko, gitu. Setiap nikmat pasti mengandung risiko. Kalau ada istri yang cantik, istri yang pokoknya sip gitulah ya, itu pasti berbanding lurus dengan kerepotannya. Betul. Ya, ada yang bilang nikahnya murah, bulanannya sampai hari ini belum selesai kan gitu. Pokoknya selalu berbanding lurus. Kalau kepingin punya istri yang sing wis ora usah mbiayani blas ora tau mrengut diwayah gelem ya jawabane nang surga. Ngoten. Lurus mboten. Nah, alhasil setiap kenikmatan dunia pasti mengandung risiko. Duwe mobil apik berarti risikonya harus menjaga. Nah, rumah bagus tentu menjaganya lebih sulit dari rumah yang jelek. Pokoknya begitu. Nah, setiap kenikmatan pasti berbanding lurus dengan masalah, alias sepanjang masih hidup di dunia tidak pernah akan terlepas dari masalah. Karena itu jelas-jelas perkara mesti, maka la tastaghrib, ojo digawe mumet. Ngoten niki. Wong perkara mesti kok digawe mumet. Jenengane manusa mesti diliputi masalah. Sebab nek diliputi oleh wijen jenengane napa? Onde-onde bener jenengan ngerti wae. Nganggo klopo jenengane klepon. Lah kita ini klepon onde-onde apa manusa ngoten mawon. Angger manusa ya mesti ana mumet-mumete lah. Pas mumet-mumet niku la tastagrib, aja gejeron, wis biasa wae. Saiki dina iki mumet jenengane nang donya, sesuk seneng, sesuk mumet maneh perkara biasa. Sing kudu dhewe bener-bener diperhitungkan adalah kalau atuh karo Gusti Allah. Jauh dengan Allah itu diperhitungkan. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada lagi ulama yang memberikan makna demikian. Innamal hayatud dunya, ada bahasa wamal hayatud dunya, ada innama juga ada. Di belakangnya ada lahwun walaib, ada yang diwalik laibun walahwun. Intinya tidak ada kehidupan dunia ini kecuali apa? Senda gurau dan maksudnya ya senda gurau dan main-main. Ya senengane main-main ki yo main-main ah. Main-main niku tandane napa, Pak? Jenengane wong main-main. Ya serius ya. Aja mlebu ming ati kan gitu toh. Lah kok ana wong tersinggung sithik loro ati. Ngamuk-ngamuk ya. Dendam. Susah ora karuan, kelangan apa sithik susah polen. Ini jelasnya nyalai fitrah. Wong kon dolanan serius men ya loro ati salah dhewe. Leres mboten iki. Nah, terus apa yang harus diseriusi lah, inilah yang harus diseriusi adalah iktafa billah atau iktifaan bi masyiatillah kalau dalam bahasa hikam kubra. Kalau di sini man iktafa billah, iktifa billah, mencukupkan diri nek wis karo Gusti Allah wis tidak usah terlalu merisaukan. Sallallahu alaihi Muhammad. Berarti kita ini tidak usah ngapa-ngapain. Ya, yo ngapa-ngapain monggo. Mong saya tanya, antara orang yang menghadapi sesuatu dengan hati yang sudah ditata wis kabeh wis tinakdir saka pengiran, iki aku garek nglakoni wis pokok ndonga Gusti Allah ngerti sing terbaik wis. Antara orang yang menghadapi sesuatu dengan hati yang sudah tertata bersama Allah dengan orang yang menghadapi sesuatu yang hatinya masih kemerungsung sama-sama ngadepi, itu kira-kira sama atau beda? Beda jauh. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah itu dulu yang dapat saya sampaikan. Pada intinya ngaji kali ini janjane ringan atau berat? Ringan. Ringan banget. Ringan, Masya Allah. Ringan banget. Sing abot napa nih? Rendane kok. Bagian jenengan niku sing praktek. Kula kan ngomong maos mawon. Ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Ya semoga beratnya itu menjadi
agar kita memohon kepada Allah yang Maha Kuat. Sebab nek ujuk-ujuk bisa malah bahaya. Nek ujuk-ujuk bisa malah nopo bahaya. Itulah kenapa kemarin saya sampaikan, pokok kalau ada orang adzan Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Karena untuk ajakan sholat, ajakan kita mendapatkan kemuliaan, itu memang benar-benar abot. Karena abot butuh Allah yang nolong. Lah, melibatkan, bukan hanya melibatkan, memohon pertolongan kepada Allah lah itu yang dipentingkan. Kenapa sesuatu itu berat? Barangkali nek ringan pokok malah jadi orang jaluk tolong ngoten to. Jadi ini sebenarnya ada banyak ngaji yang sama sih, substansinya sama, hanya redaksinya agak beda-beda. Yang redaksi agak beda dikit yang terakhir itu. Tadi itu saya katakan siapa orang, kenapa kok dia masih berat untuk terus bersama Allah, padahal logikanya nek tidak bersama Allah itu lebih berat. Kan ngoten to? Saya ulangi. Orang jarene jenengan bareng karo Gusti Allah, eling karo Gusti Allah itu kan berat jare jenengan, gitu mboten. Padahal luwih berat meneh nek mboten eling, kan ngoten to. Aneh kan? Saya tanya, kita ini eling karo Gusti Allah, ikhlas kowe Gusti Allah, kona asing syukur dan sebagainya, itu berat apa ringan? Berat. Padahal nek tidak bersama Allah apa jadi lebih ringan? Enggak, malah lebih berat. Sehingga bersama Allah itu perkara sing ringan. Tapi ojo nganti lali tidak meminta tolong. Tetap harus berat. Mumet ora mesti. Ya Allah ya Allah. Nah, sebagai penutup sebelum pertanyaan ya, ini pernah saya ceritakan kemarin. Saya seneng aja menceritakan ini buat pekeling awak. Nah, buat pekeling awak itu kurang lebih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh baca dalam Wasiatul Aulia, ada orang sakit ini nanti kita bisa kiaskan ke sakit yang lain-lain, bukan hanya sakit fisik, termasuk sakit kanker. Kanker niku napa? Nah, ngertos jenengan. Enten sing sakniki kanker. Wah, masyaallah. Ya, ceritane ada orang sakit. Nah, ada orang sakit. Dia itu saawak ku ra penak blas, wis kamangane kaya di mertek langsung ora karo-karuan. Datang kepada tabib, ngantrinya panjang. Nunggu itu kan ya perkara sing menambah sakit. Pemene ana sing nyerobot. Akhirnya dia bilang sama keluarganya, "Udah di sini, cari tabib yang lain, Dicari tabib yang lain." Begitu dicari tabib yang lain, ya Allah, dilalah rotok sepi. Malah di depan itu, di bagian ruang depan itu ada tulisan ad-dawaul ula, pengobatan yang pertama. Ya. Innal marada ala thalathati aqsamin. Sakit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah azab, yang nomor 2 adalah kafarah. Kafarah ini apa? Penghapus dosa. Yang nomor 3 adalah rahmat. Rahmat alladzi rahmatun minallah alladzi, yang bisa mengangkat derajat seseorang. Ya rahmat. Cara jenengan ngono padha dene lara milih sing pundi? Sing sebagai azab, penghapus dosa, atau sebagai rahmat? Rahmat lah jelas kita. Kapan itu menjadi siksa adalah ketika orang tersebut dia tidak terima kepada ketentuan Allah, maka akan jadi siksa. Tiba-tiba nang awak sing mau rasane jengkel ngono rada endeng, wah aku mau nek dadi sing iki.
Nomor 2 kafarah adalah ketika orangnya itu yo loro tapi sakit itu kemudian ia telan dengan kesabaran. Ya. Maka ini akan menjadi kafarah, penghapus apa? Dosa. Sabrun itu nama tanaman, Pak. Kalau panjenengan buka kamus-kamus kados kamus Munjid juga belajar tentang wad'ul lughah, peletakan bahasa. Itu sabrun itu nama tanaman yang kalau dimakan, kalau ditelan itu pahit luar biasa tapi menyehatkan. Kurang lebih begitu. Ya. Sabar itu selalu seperti itu. Nek ditelan pahit tapi menyehatkan. Terus kemudian yang nomor 3 adalah sakit sebagai apa? Rahmat, kasih sayang Gusti Allah mengangkat derajat, menaikkannya untuk menjadi kekasih. Kapan itu? Adalah ketika orang dia ridho, atau di sini dengan bahasa tadi iktifa billah, wis pokoknya cukup Gusti Allah ke orang mungkin keliru, wis tepat, wis orang mungkin keliru. Ono dene aku kon menggon dokter dan sebagainya, ini nambah-nambah ganjaran kon ikhtiar, bernama ikhtiar itu ngibadah, bukan sebagai bentuk berontak begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pun paham ya? Maka ini orang yang sakit itu langsung nangati maces. Nek mun aku tak sing nomor 3 sebagai rahmat. Kada qala Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kutipan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu tertulis dan itu papan itu sedemikian besar tulisan bahwa sakit terbagi menjadi 3. Azab ketika orangnya napa? Tidak terima, kafarah ketika orangnya sabar, dan rahmat ketika orangnya napa? Ridho. Dia langsung aku sak sing nang ridho. Lah meh wong pun terjadi kok sudah napa? Terjadi. Jangankan loro sing rotok sing ngono, pilek mawon, pilek berontak kalau pilek nrimo niku rasane sama atau beda? Ya, pileknya masih, tapi ketika kita nerima mungkin sambil sholawat atau sambil istighfar, minimal iso merem, betul nggak? Nek berontak sini lalu nesu iki gara-gara wingi kancaku ki dadak kok sing nyalahke bojone dan sebagainya, kumplit tambah loro. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Habis itu selesai dia dipanggil sama tabibnya, datang ke situ, dia cerita, "Hei tabib, saya tadi datang ke sini dalam kondisi badan yang kemertok karu-karuan. Begitu saya ngelihat itu tulisan di depan kok rada enteng." Kata sang tabib, itulah pengobatan pertama, ad-dawaul ula. Kok bisa seperti itu? Ini versi kitab ya, bukan versi di penelitian, bukan versi yang lain-lain. Ini di kitab Wasiyatul Aulia tadi itu. Kok bisa seperti itu? Kata sang tabib, aku adalah syekhul masyayikh fit tibbi. Aku adalah gurunya para guru dalam urusan apa? Kedokteran. Aku telah belajar fil Misr wa ghairihim, di Mesir dan di luar Mesir. Kalau ada dokter, nyari semuanya itu muridku. Setelah sekian lama saya belajar, ternyata model-model pengobatan yang saya pelajari itu hanya menduduki 10%. Berapa persen? Nah, terus yang 90 nopo? Yang 90 adalah yang bersangkutan bersama Allah atau tidak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kan terus kita bisa kiaskan di urusan-urusan yang lain, yang penting bersama Allah atau tidak. Tak krungu apa sing nyusahin, sing penting dadi eling karo Gusti Allah napa mboten. Selebihnya nanti recovery belakang, penyelesaian masalah dan sebagainya kok karo mlaku, tapi pada saat bet gitu bersama Allah atau tidak. Baik, saya rasa cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya nyerita ini kok katosnya jenengan yo
langsung tertarik, oh aku sing ridho mau, alhamdulillah. Tapi tidak usah diuji pakai sakit pun ngeten mawon. Muga-muga kita semuanya sehat. Amin Allahumma amin. Moga ada yang mau didiskusikan silakan. Alhamdulillah tidak ada. Berarti corcah sekolah balik kasih Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup mari kita doa ya, semoga manfaat. Kirang langkung ngeten pada intinya adalah wis inilah dunia dengan segala problematikanya tidak akan berubah sejak adanya dan sampai kiamat. Wis ngoten-ngoten niku mboten usah dibatak sing jero-jero. Sing kudu bener-bener kita seriusi adalah nek dina iki mati kira-kira pun persiapan apa dereng ngeten. Kalau hari ini mati, hari ini adalah hari kematian, saya tanya, sempat pamer no mboten? Mboten sempat ibu. Butuh pujian orang enggak? Enggak butuh sama sekali. Masya Allah. Itulah kenapa sampai hari ini kita ini gampang terkena gunjang ganjing, karena kita salah fokus alias terlalu fokus kepada dunia dan wanasabat tahqir ilal akhirah, dan kita menganggap nek akhirat ke perkara grambyang kaya yo kaya ora. Nah, itu rada repot itu. Ya, insyaallah jangan sampai kita harus biasa saja terhadap dunia, kemudian punya banyak fokus kepada akhirat. Dengan seperti itu tidak gampang terombang-ambing. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semoga ilmu yang ringan seperti ini, ilmunya ringan kan tadi? Ringan betul? Ringan. Yang berat apanya? Berat prakteknya. Nah, semoga Allah yang menolong kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb ya Rabb ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu 'inda ridha, lakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taridul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Rabbana atina min ladunka rahmah ya Allah, min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rasyada, wa hayyi' lana min amrina rasyada, wa hayyi' lana min amrina rasyada, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'ana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum